Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap hari, selalu tiap hari. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja, ajar kami memuliakan nama-Mu. Kala hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami Tuhan, berkat-Mu atas kami. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap hari, baru setiap hari. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Selalu baru setiap hari, baru setiap hari. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Selalu baru setiap hari, baru setiap hari. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Oh, besar setiamu Tuhan. Jadikan hati ini untuk kediaman-Mu. Ku serahkan hidup ini untuk-Mu. Hati inilah rumah-Mu, di hati inilah bait-Mu. Dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada. Jadikan hati ini untuk kediaman-Mu. Ku serahkan hidup ini untuk-Mu Allahku. Di hati inilah
Inilah baitmu, dimanapun ku kan berada, senantiasa kau pun ada. Dimanapun ku kan berada, senantiasa kau pun. Dimanapun kan berada, senantiasa kau pun ada. Senantiasa kami ada di dalam-Mu. Haleluya, kami bersyukur Tuhan selamanya. Haleluya, terpujilah Engkau selamanya. Haleluya, diberkatilah Engkau. Kaulah kekasih hatiku, Kaulah pengharapanku, lebih dari dunia ini, lebih berharga dari emas perak, lebih berharga dari harta dunia. Yesus, Kaulah segalanya. Tak dapat jalan sendiri, ku perlu Engkau selalu. Tak dapat hidup tanpa-Mu, hanya Engkaulah sumber kehidupan. Tak dapat jalan sendiri, ku perlu Engkau selalu. Tak dapat hidup tanpa-Mu, hanya Engkaulah sumber kehidupan. Kaulah kekasih hatiku, Kaulah pengharapanku, lebih dari dunia ini, lebih berharga dari emas perak, lebih berharga dari harta dunia. Yesus, Kaulah segalanya.
Yesus, Kaulah segalanya. Yesus, Kaulah segalanya. Oh, Kaulah segalanya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kembali pagi hari ini kami dapat bersekutu Tuhan. Kembali kami persembahkan hati kami Tuhan. Hati kami dapat dipenuhi dengan firman-Mu dan kami boleh menerapkannya dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami tundukkan hati kami sepenuhnya Tuhan. Pujilah Tuhan, haleluya. Mari kita yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Baik Tuhan, shalom semua, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Shalom, selamat pagi semua. Shalom, selamat pagi semuanya. Shalom, selamat pagi semua. Baik Tuhan. Oke. Pada mulanya membimbing manusia selama zaman hukum Taurat, perjanjian lama sama halnya dengan membimbing kehidupan seorang anak. Umat manusia paling awal adalah anak-anak Yahweh yang baru lahir. Mereka adalah orang Israel. Mereka tidak mengerti tentang bagaimana menghormati Tuhan dan bagaimana hidup di bumi. Dengan kata lain, Yahweh menciptakan umat manusia, yakni menciptakan Adam dan Hawa, tetapi Dia tidak memberikan mereka kemampuan untuk mengerti bagaimana menghormati Yahweh atau mengikuti hukum Yahweh di bumi. Tanpa bimbingan langsung dari Yahweh, tidak seorang pun dapat secara langsung mengetahui hal tersebut, karena pada mulanya manusia tidak memiliki kemampuan untuk itu. Ya karena tidak tahu gitu. Bagaimana tahu? Bagaimana tiba-tiba tahu kalau tidak dikasih tahu? Jadi dikasih tahu, makanya Musa itu langsung naik ke atas ya. Makanya kalau kita lihat saudara bagaimana awal-awalnya Abraham gitu ya. Kalau kita lihat bagaimana dia menyebut nama Allah itu, ya sama seperti orang-orang kafir pada waktu itu saudara. Ya, mereka menyembah Allah yang memberkati pertanian mereka, pekerjaan mereka gitu ya. Jadi mereka mengucap syukur spontan lah gitu. Jadi ya mereka melakukan ya sembarangan lah gitu. Maksudnya makanya ada kayak mempersembahkan apa makanan ke mana, ke laut, ke gunung, ke pohon-pohon kan gitu dulu kan ya, karena mereka anggap itu yang memberkati mereka gitu. Makanya ada lahir kepercayaan seperti itu gitu ya. Nah jadi ketika Tuhan Yahweh gitu ya itu memberitahukan, membimbing, pada waktu itu yang dibimbing ya orang Israel lah gitu. Ketika datang hukum Taurat itu saudara, makanya kan Musa melihat kamu harus membuat tepat seperti yang kamu lihat. Dikasih pelajaran-pelajaran lah. Makanya dikasih 10 perintah Tuhan itu kayak yang pokoknya lah gitu. Yang lain detail-detailnya nanti mereka harus ikuti. Jadi itu sebabnya para ahli Taurat itu atau imam-imam mengucapkan firman Tuhan itu.
Nah, tapi selain itu ada juga firman Tuhan harian gitu. Makanya di zaman Imam Eli dikatakan firman Tuhan jarang katanya gitu. Di firman Tuhan itu diucapkan oleh para nabi-nabinya gitu. Ya. Pada waktu itu sih awalnya sih ya masih imam lah gitu. Ya. Jadi mereka menyampaikan firman Tuhan. Inilah firman Tuhan, bla bla bla. Demikianlah firman Tuhan gitu. Nah, itu ya. Jadi dari situlah Yahweh ya mengajar gitu ya. Membimbing ya. Manusia hanya tahu bahwa Yahweh adalah Tuhan, tetapi mengenai cara menghormatinya, perilaku seperti apa yang bisa disebut memujanya, dengan pikiran seperti apa orang harus menghormatinya, atau apa yang harus dipersembahkan sebagai penghormatan kepadanya, manusia sama sekali tidak tahu. Ya. Sama seperti dikatakan tadi, membimbing seorang anak. Kalau orang tuanya tidak mengajarin langsung, dia tidak akan tahu bagaimana sopan santun, bagaimana menghormati orang tua, menghormati orang lain, bagaimana harus disiplin, bekerja, mengerjakan sesuatu di rumah. Gitu. Itulah seperti hukum Taurat, gitu. Peraturan-peraturan. Ada juga peraturan-peraturan di sekolah, mulai mereka mengetahuinya. Tadinya gak mengetahui gitu. Misalnya kalau anak-anak mengambil milik orang lain gitu kan, oh nggak bisa seperti itu bukan punyamu, itu dosa loh. Nah, kira-kira kayak gitulah ya. Sama jadi hukum Taurat juga begitu ya. Jadi sama sekali tidak tahu apa yang mau dipersembahkannya, tidak tahu. Manusia hanya tahu bagaimana menikmati apa yang dapat dinikmati di antara segala sesuatu yang diciptakan Yahweh. Tetapi mengenai jenis kehidupan apa yang layak bagi makhluk ciptaan Tuhan, manusia sama sekali tidak mengetahuinya. Tanpa ada orang yang mengajari dan membimbing secara pribadi, umat manusia ini tidak akan pernah menjalani kehidupan selayaknya kehidupan manusia, tetapi hanya secara diam-diam hidup sebagai tawanan iblis. Ya, walaupun dia tidak diketahui gitu ya. Tidak mengetahuinya gitu. Yahweh menciptakan manusia, dengan kata lain dia menciptakan leluhur umat manusia, Hawa dan Adam. Tetapi dia tidak menganugerahi mereka kecerdasan atau hikmat lebih lanjut. Meskipun sudah hidup di bumi, mereka hampir tidak mengerti apa-apa. Jadi beda konsep ya. Sekarang kan baru kita mengetahui pada mulanya Allah menciptakan, marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Itu kan dulu mereka tidak tahu itu, saudara. Adam dan Hawa tidak tahu itu gitu. Kalau mereka itu diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Kalau sudah tahu itu kan, tentulah mereka itu tidak perlu makan kena bujuk rayu daripada iblis itu. Nanti kalau kamu makan itu, nanti kamu akan serupa dengan Allah gitu kan. Kalau dia sudah tahu firman itu, tentu dia akan mengatakan, ngapain kalian harus makan itu, orang kami diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan kok. Nah gitu ya. Jadi dari sini kita ketahui, saudara, sekarang ini baru kita sadar. Tapi pengetahuan, namanya kan itu pengetahuan kan. Ketika firman disampaikan kita jadi tahu. Nah, jadi waktu tahu itulah, disitulah banyak orang menyalahgunakan firman itu gitu. Jadi ketika manusia mengetahui dirinya itu bisa melakukan apa saja, wah teruslah dia itu tenggelam dalam pengetahuannya. Dia coba terus. Gitu ya. Sampai dia mati. Jadi orang yang mengetahui dirinya itu hebat, dirinya itu bisa mencapai ini, bisa mencapai itu gitu. Makanya kan banyak sekali informasi di media sosial gitu. Cara menjadi cepat kaya gitu kan.
bagaimana bisnis apa yang cepat menghasilkan uang, bla 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 gitu, bisa semua gitu ya. Nanti jadinya orang jadi larut di situ kan, sehingga orang lupa bersekutu dengan Tuhan, lupa kalau Tuhan itu mengatur segala sesuatu gitu, menentukan nasib manusia gitu. Sehingga banyak orang dengan segala apa yang dialaminya bersungut-sungut. Padahal saudara, kalau seseorang mengalami sesuatu mungkin tidak adil di masa sekarang gitu ya, nanti di masa yang akan datang dia akan melihat sebetulnya apa dulu yang dialaminya menurut dia negatif, di masa berikutnya itu menjadi hal yang positif gitu. Kalau dia tekun gitu ya, hidup sederhana gitu ya, nanti ketika dia diberkati dia tidak akan menjadi sombong, dan dia akan mengetahui kalau dia sombong akhirnya anugerah Tuhan dia tidak memilikinya karena dia terpisah dari Allah gitu ya. Nah, jadi saudara, itu tadi sekilas tentang bagaimana manusia itu diciptakan pada awalnya. Jadi mereka tidak tahu. Makanya ketika mereka mengetahui bahwa mereka itu telanjang, kan Tuhan kan bilang tadi, kok kamu tahu? Siapa yang kasih tahu? Nah, enggak Tuhan, kami tahu sendiri. Nah, pasti ada penyebabnya. Kamu jadi kayak gini. Kamu makan buah itu ya, gitu. Dia lihat saudara, tersirat di situ saudara. Kalau saudara lihat dengan bagaimana komunikasi manusia pada awalnya, kalau manusia itu sadar gitu ya, manusia yang sekarang itu sadar kalau Tuhan itu nyata, dia datang. Sebetulnya kita juga demikian. Setiap kali itu Tuhan bertanya gitu, kenapa kamu seperti itu gitu. Coba kamu ingat-ingat gitu. Gimana masalahnya? Nah, disitulah saudara firman Tuhan akan membimbing kita ya. Nah, jadi meskipun sudah hidup di bumi, mereka hampir tidak mengerti apa-apa. Karena itu pekerjaan menciptakan umat manusia oleh Yahweh baru separuh jalan dan jauh dari rampung gitu. Jadi banyak orang salah mengkhotbahkan gitu ya, seolah-olah kejatuhan manusia telah memakan buah pengetahuan baik dan jahat itu, seolah-olah itu sudah malah petaka besar gitu, karena Tuhan larang. Makanya banyak orang menyalahkan Adam dan Hawa, seandainya mereka tidak makan itu, ya kamu yang akan makan nantinya kalau dia nggak makan gitu. Karena kan seandainya Tuhan buat seperti itu, tentulah mereka itu akan berkembang biak dulu gitu kan. Ternyata kan tidak. Gitu ya. Nah, jadi kejatuhan mereka di sana itu karena Tuhan menempatkan pohon pengetahuan itu, dikasih tahu sebetulnya. Itu kan larangan pertama kan. Kan kalau hukum Taurat itu kan adalah kumpulan daripada larangan kan sebetulnya kan. Jangan kamu membunuh, jangan mencuri, jangan menginginkan harta sesamamu, jangan menginginkan istrinya, semua jangan kan. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, kan gitu kan. Tapi yang pertama cuma satu, jangan makan buah ini. Nanti kamu mati. Tidak diceritakan tentang apa-apa tentang pohon itu.
buah pohon itu. Yang lain sangat banyak. Cuman datanglah ular membujuknya gitu. Nah, iblis itu kontrasnya. Kontrasnya Allah tadi. Oke, dari situlah dia itu jadi karena itu dia tahu dia larangan. Iblis pun sebetulnya tidak tahu. Justru yang dia tahu itu yang negatif. Justru dia ingin manusia itu jatuh ke hal yang negatif. Karena dikatakan nanti kamu mati. Tentu iblis pun tidak tahu apa itu mati. Cuman yang dia tahu adalah ketika dia dibuang dari sorga, dia mengalami kekacauan. Dia ingat sejarah dia waktu itu. Betapa galaunya dia setelah dia tidak lagi menjadi warga sorga. Dia tidak mendapatkan hidup lagi. Seperti nggak ada kekuatan dia lagi gitu. Ada sesuatu yang hilang di dalam dia. Seandainya sudah setiap orang sadar ya, cepat sadar ya. Kalau sebetulnya kita tidak dapat hidup tanpa Tuhan. Iya. Walaupun kita punya segalanya, perhatikanlah saudara. Ketika seseorang tidak punya lagi persekutuan dengan Tuhan, hilanglah semangat hidupnya. Dia terus berusaha mengisi hidupnya dengan hal-hal dari dunia ini, saudara. Tidak akan pernah memuaskan dia. Yang ada apa, saudara? Kegelisahan. Yang ada amarah, kebencian, dan sebagainya. Ketika mata orang tertuju kepada dunia, dia akan melihat ketidakadilan gitu. Cobalah perhatikan saudara, kalau saudara memperhatikan berita-berita gitu. Sering sekali bikin jengkel ya. Tapi cobalah perhatikan kalau saudara mempersekutukan firman Tuhan, baca firman Tuhan, dan memberikan hatimu kepada Tuhan. Lihat, ketenangan, damai sejahtera itu turun bagi kita. Oke? Jadi perhatikan di sini saudara. Jadi iblis itu memberikan sesuatu, tidak. Nanti ketika kamu memakannya, matamu akan terbuka. Kamu akan jadi sama seperti Allah. Gitu. Saudara, disitulah saudara sebetulnya dunia ini menjatuhkan manusia. Seperti itu saudara. Ajaran nenek moyang, ajaran turun-temurun, gitu. Telah membuat manusia itu menjadi apa ya? Tidak lagi datang kepada Tuhan, sumber hidup itu, saudara. Makanya dari adat istiadat itu banyak sekali selalu mengungkapkan apa yang dikatakan oleh nenek moyang gitu. Songon didokon ni si julu-julu tubuh katanya gitu. Iya. Padahal banyak di antara mereka telah mati di dalam segala gagasan yang ada dalam pikiran mereka. Tidak memperoleh hidup. Gitu ya. Nah, jadi saudara, seperti itulah sebetulnya yang sedang kita lihat di dunia ini. Siapapun dia, saudara. Saudara bisa melihat bagaimana hati Tuhan sedih melihat orang-orang yang tadinya ada sering duduk di kakinya. Lama-lama menantikan Tuhan. Tapi setelah orang itu nampaknya berhasil
mencapai apa yang dia peroleh, orang itu segera meninggalkan Tuhan. Tapi dari mulutnya dia masih mengatakan dia mengenal Tuhan gitu. Itu paling menyedihkan. Gitu ya. Seperti itu sebetulnya dunia ini semua. Dan ketika Tuhan datang, otaknya itu sudah lama dikotori, otak manusia itu, saudara. Sehingga sampai-sampai mereka tidak percaya kalau Tuhan itu sudah datang. Ya. Tidak tahu kalau Tuhan itu sudah datang. Nah, saudara, jadi ketika pertama kali saudara bangsa Israel itu dibimbing oleh Tuhan dengan segala peraturan. Jadi saudara, tahukah saudara semua hal yang ada di dunia ini, peraturan-peraturan yang ada, itu sumbernya dari situ, saudara. Hukum-hukum di seluruh dunia ini, sumbernya dari situ. Mereka mengembangkan dengan itu semua, tapi sumber awalnya dari situ, saudara. Jadi sudah menyebar hukum Yahweh itu sebetulnya. Dan sama dengan hukum kasih karunia juga sudah begitu. Sudah menyebar dia. Jadi sebetulnya Injil itu sudah menyebar ke seluruh dunia. Bagaimana kekristenan itu sudah menguasai seluruh dunia sebetulnya. Tapi kan orang-orang Kristen itu kan meninggikan dirinya. Mereka telah menjadi raja, telah menjadi presiden gitu. Iya, awal-awal. Dan mereka itu telah melakukan penjajahan. Sehingga ia menimbulkan penjajahan lagi. Ya. Nah, mari kita perhatikan selanjutnya. Jadi, dia masih separuh jalan. Dan jauh dari rampung. Dia hanya membentuk model manusia dari tanah liat dan memberikan nafasnya. Namun tidak disertai dengan kemauan yang cukup untuk menghormatinya. Nggak ada itu. Dia tunggu pertumbuhan mereka. Dia lihat gitu. Adakah yang mencari Tuhan? Gitu. Ada waktu itu ya, Henok gitu kan. Wah, tentang Henok ini cukup terkenal gitu. Karena dia bergaul karib. Jauh sebelum hukum Taurat turun, saudara. Ya, dia keturunan ke-7 gitu. Sehingga dia tidak ada lagi di bumi. Tentu saudara, keturunannya saudara diperhatikan oleh Tuhan, saudara. Salah satunya lahirlah Henok gitu. Nuh itu saudara. Abraham. Nuh nanti ke Abraham dan selanjutnya ya. Nah, dilihat itu saudara. Jadi tidak disertai dengan kemauan yang cukup untuk menghormatinya. Mula-mula jauh di luar pikiran manusia untuk memuja atau takut akan dia. Manusia hanya tahu cara mendengarkan perkataannya, tetapi tidak tahu tentang pengetahuan dasar kehidupan di bumi dan aturan hidup manusia yang normal. Maka, meskipun Yahweh menciptakan laki-laki dan perempuan dan menyelesaikan proyek 7 hari, dia sama sekali tidak merampungkan penciptaan manusia. Sehingga manusia hanyalah debu dan tidak memiliki realitas sebagai manusia. Tentang bagaimana manusia itu diciptakan, untuk apa dia diciptakan, seperti apa sih yang diharapkan Tuhan atas manusia itu, manusia belum tahu. Mereka harus bertumbuh dulu gitu loh saudara. Sama seperti malaikat-malaikat kan ketika mereka diciptakan, itu mereka beda lagi, langsung mereka ada seperti itu, langsung mereka besar gitu. Kalau kita kan harus melewati proses yang namanya bayi.
bayi itu punya dunia sendiri, saudara. Makanya ada bahasa ibu gitu ketika seorang bayi itu sedang masih dalam kandungan gitu. Bagaimana kondisi si ibu itu akan turun kepada bayinya gitu. Makanya ada pengetahuan sampai ke situ supaya mereka memperdengarkan lagu-lagu yang lembut gitu ya. Karena mereka melakukan penelitian gitu. Nah, saudara, jadi ketika kita sekarang ini di masa sekarang ini gitu. Jadi ketika dikatakan tentang akhir zaman sebetulnya, coba lihat di sana saudara, berjaga-jaga katanya. Tetapi berjaga-jaga itu sebetulnya intinya lebih ke arah, nih kamu lihat nih, kedatangan Tuhan. Jadi bukan masalah kedatangan Tuhan itu lalu menghukum gitu, bukan gitu. Justru berjaga-jaga dengerin firman Tuhan gitu. Itu sebetulnya yang paling penting saudara. Tapi banyak orang saudara itu telah ditipu saudara. Banyak orang berpikir begini, pokoknya aku harus survive dulu gitu. Baru nanti aku di masa tuaku, baru aku ya akan mencari firman Tuhan. Baru aku menjadi pendeta gitu kira-kira gitu. Padahal dia sudah dipanggil gitu. Jadi tanpa sadar saudara, manusia itu telah melawan Tuhan gitu. Termasuk orang-orang yang pernah mengecap firman Tuhan gitu. Jadi dia nggak pernah sebetulnya memberikan hatinya kepada Tuhan. Gitu. Makanya ketika awal dasar, saudara, kalau saya ikuti bagaimana Tuhan membimbing saya gitu ya. Awal dasar itu adalah ketika lolos dari masalah kekhawatiran, masalah penghidupan gitu. Diizinkan saya bekerja gitu. Diizinkan. Coba kamu lihat. Lalu dari semua itu saudara, Tuhan benar-benar tunjukkan gini. Kamu lihat ini. Gitu. Aku yang pelihara kamu. Kamu itu, tugasmu itu cari kebenaran. Itu tujuannya gitu. Makanya Tuhan bilang kan, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Semua yang dicari oleh bangsa-bangsa itu. Dan terbukti memang saudara. Kan kalau menurut orang kan, bodohlah saya gitu. Gitu ya caranya Tuhan membimbing. Jadi coba perhatikan sekarang saudara. Bagaimana sikap saudara terhadap firman Tuhan gitu. Apakah saudara mengutamakan firman Tuhan itu di atas yang lain? Apakah saudara menjadikan itu prioritas gitu? Atau saudara ya sudahlah karena kita setiap pagi bertemu gitu. Sudah gitu. Tapi apakah saudara bertanya, hatiku benar-benar memperhatikan firman Tuhan? Ketika kita mendengarkan persekutuan ini sekarang, saudara. Kan kita bisa tahu kondisi hati kita. Ya kan? Tahu saudara. Apakah kita benar-benar setiap hari berjaga-jaga gitu? Jadi berjaga-jaganya sebetulnya itu adalah gini saudara. Kan dia kasih perumpamaan kan gitu. Seperti seorang majikan yang pergi jauh katanya gitu. Bukan. Ada yang disuruh pergi ke ladang gitu. Begitu pulang gitu kan. Jadi adakah di antaramu yang kalau hambanya datang, dia berikan. Ini pada waktu itu ya, kalau sekarang sih berbeda. Pada waktu itu saudara, kalau seorang pelayan baru pulang dari ladang gitu ya. Karena dulu kan kerjanya kan ya di ladang gitu.
Jadi adakah di antaramu yang kalau hambanya itu datang, dia memberikan makan untuk hambanya itu? Enggak kan? Justru si Tuhan itu kan bilang begini, oh kamu udah pulang ya? Oke sekarang, karena kamu udah pulang, sekarang buatkan makanan untuk aku, siapkan makanan untuk aku gitu. Iya. Jadi seperti itu halnya berjaga-jaga terhadap Tuhan. Jadi ketika kita mendengarkan firman ini, apa yang kita utamakan? Sekarang kita sedang dilatih, apakah kita itu menghormati Tuhan? Gitu. Apakah kita mengutamakan Tuhan dalam hidup kita? Setelah kita sekian lama bersekutu dengan Tuhan itu, saudara. Kan Tuhan itu kan sekarang kan menjadi satu pribadi kan, yang nyata di samping kita kan. Atau apakah saudara belum melihat Tuhan itu? Apakah pribadi Tuhan yang tadinya samar-samar itu belum terbentuk? Apakah saudara belum punya hubungan dengan Tuhan itu? Harusnya kan nggak mungkin. Harusnya kan kita sudah punya kan? Dari situlah akan lahir takut akan Tuhan. Kan setiap hari dia sudah membimbing kita. Apa yang kurang? Saudara mesti benar-benar sudah serius akan hal itu. Oke? Nah, lihat. Maka setelah umat manusia muncul, pekerjaan Yahweh masih jauh dari rampung. Dia masih harus membimbing mereka untuk datang ke hadapannya, sehingga mereka dapat hidup bersama di bumi dan menghormatinya. Dan supaya dengan bimbingannya mereka bisa memasuki jalur yang benar dari kehidupan manusia yang normal di bumi. Coba perhatikan, saudara. Bagaimana bahwa kehidupan yang kita lihat sekarang di bumi ini adalah kehidupan yang tidak normal, saudara. Pada umumnya itu hanya ingin bagaimana supaya bisa dapat makan. Itu aja. Orang istilahnya memikirkan kampung tengah dulu terus. Nggak pernah lolos dari situ. Gitu. Itu aja terus. Ketika dia berkuasa, dia ingin menjaga supaya nanti tidak akan ada yang menghukum dia. Padahal dia sudah melakukan kecurangan. Berputar di situ terus. Sehingga lahirlah yang disebut istilah politik. Lahirlah akal negatif. Akal untuk apa? Untuk memperdaya orang lain. Itulah kehidupan yang sangat rusak di bumi ini. Termasuk orang-orang memperdayakan Tuhan. Agama itu akan mengajarkan kalau kamu rajin mengucapkan ayat-ayat firman Tuhan ini, maka berkat Tuhan akan datang kepadamu. Maka lahirlah pembaca-pembaca ayat-ayat tertentu. Atau lahirlah pendoa-pendoa. Sudah kalian mari datang di rumah Tuhan. Wah, persembahkan. Sudah ada yang berdoa untuk kalian. Maka lahirlah pendoa-pendoa yang berdoa seperti itu. Lahirlah orang-orang yang mendoakan usaha daripada jemaat gitu. Itu modelnya. Jadi saudara, manusia itu belum dibimbing, belum mendapatkan bimbingan.
daripada Tuhan masih jauh dari rampung. Jadi ketika sekarang Tuhan itu mengucapkan firman yang baru kepada kita dengan mengatakan umur manusia itu sudah 6.000 tahun. Kan tergantung apa yang dipercayai orang. Kalau orang itu ingin kembali ke awal, kembali ke Yahweh itu ya sudah, dia kan di situ. Nah, ketika orang mengatakan terus mengagung-agungkan tentang korban penebusan, maka disitulah dia. Dia akan terus minta ampun, gitu, ya ampun. Jadi ketika mereka bablas lagi, mereka tidak perlu lagi minta ampun. Ya sudahlah, Tuhan sudah mengampuni kita. Sehingga saudara, air hidup mereka kan sangat mengenaskan gitu loh. Tetapi berbeda saudara dengan kita sekarang gitu. Kita itu mendengarkan firman Tuhan, di mana Dia membimbing kita, di mana Dia nyata bahkan hidup di dalam kita. Sekarang Dia mengajari kita hal yang paling dasar yang harus kamu capai adalah takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan dan takut akan Tuhan. Harusnya dari kehadiran Tuhan dalam hidup kita, harusnya menjauhi kejahatan itu saudara, itu bertumbuh di dalam kita. Dan takut akan Yahweh, takut akan Tuhan. Oke, mari lihat selanjutnya. Maka setelah menciptakan umat manusia, Dia harus menuntun hidup umat manusia di bumi selama beberapa ribu tahun agar umat manusia dapat mematuhi ketetapan dan hukumnya dan mengambil bagian dalam semua kegiatan kehidupan manusia normal di bumi. Jadi dengan diam-diam saudara, Tuhan itu sekali lagi sudah datang. Banyak orang tidak mengetahuinya. Karena pikiran manusia itu sudah sesat, saudara. Sesatnya di mana? Bukankah di dalam pengajaran akhir zamannya kita itu mengatakan kalau Tuhan Yesus sudah datang, sudahlah, sudah habislah. Gitu loh. Jadi mereka sudah mengatakan kedatangan Tuhan itu setelah nanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Jadi mereka sudah membuat harus terjadi pengangkatan dulu. Manusia yang buat itu saudara. Dan itu sangat terkenal saudara, pelajaran itu saudara. Pengangkatan itu saudara. Dan itu selalu diucapkan kan, kalau doa berkat aja diucapkan terus gitu. Kalau itu karismatik saudara. Sampai Tuhan datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Sekarang saja saya nggak pernah ucapkan lagi. Sampai selama-lamanya itu saja. Oke, jadi yang penting sekarang kita ketahui adalah bagaimana Dia membimbing kita. Nyata Dia membimbing kita. Dari situlah lahir hubungan saudara. Ketika engkau bekerja, ketika engkau mendidik anak, gitu. Apa saja. Gitu. Dengarkan bimbingan Tuhan. Oke, nah, perhatikan ya. Baru setelah itu pekerjaan Yahweh benar-benar rampung. Dia melakukan pekerjaan ini setelah menciptakan umat manusia dan melanjutkannya sampai ke zaman Yakub. Yakni ketika Dia menjadikan 12 anak Yakub sebagai 12 suku Israel. Tentu saudara kalau kita perhatikan bagaimana hidup mereka, bagaimana Ruben, bagaimana Yehuda. Tapi ingat, kan kalau kita lihat, ingat bagaimana Yehuda. Di mana keturunan Yehuda itu kan keturunan raja-raja. Dulunya kita berpikir, kenapa ya nggak dari Yusuf ya? Kan gitu kan.
Kenapa Yakub tidak mengucapkan firman yang harusnya kepada Yusuf gitu? Kenapa dia mengucapkan kepada Yehuda gitu? Ketika dia bernubuat itu, saudara ya. Kan semuanya kan apa yang dikatakan, yang dinubuatkan oleh Yakub kepada anak-anaknya itu kan terjadi semua di akhir zaman gitu. Terjadi kepada mereka. Tapi kalau kita lihat mereka pada waktu itu, saudara, wah bagaimana negatif sebetulnya. Tapi saudara, Tuhan itu menetapkan dari awal. Tuhan berdaulat atas semuanya. Oke? Nah, lihat saudara. Jadi, sejak saat itu seterusnya semua orang Israel menjadi bangsa manusia yang secara resmi dipimpin olehnya di bumi. Dan Israel menjadi suatu tempat yang khusus di bumi, tempat dia melakukan pekerjaannya. Makanya sekarang ini saudara, kalau saudara perhatikan saudara, bagaimana seluruh dunia ingin menghapuskan nama Israel. Itu yang sedang terjadi. Bahkan PBB sudah mendesak mereka dan ingin dikeluarkan dari PBB, saudara. Ya, tapi tahukah saudara, mereka itu keras kepala. Tahu saudara sisi positifnya dari keras kepala mereka? Itu karena di dalam diri mereka ada roh Yahweh itu, saudara. Iya, itu nggak bisa. Jadi dari situ saudara, nanti akhirnya saudara dari situ siapa nanti? Jadi akan dipisahkan nanti, katanya kan? Bangsa-bangsa itu akan dipisahkan gitu, antara kambing dan domba. Salah satunya adalah apakah mereka itu mengasihi suku Israel atau tidak. Iya, tetap berlaku saudara. Tetapi selanjutnya saudara, Tuhan sudah mengatakan tentang kita. Siapa yang menyambut aku, dia menyambut Bapakku, katanya kan gitu kan. Sama saudara. Bagaimana Tuhan menjadikan saudara kelompok yang menerima dan melihat kedatangan Tuhan ini, saudara. Nah, lihat. Dia menjadikan seluruh tanah Israel sebagai titik awal pekerjaannya, menggunakan mereka sebagai awal dari pekerjaan yang lebih besar, sehingga semua orang yang lahir darinya di bumi akan tahu bagaimana menghormatinya dan bagaimana hidup di bumi. Dan dengan demikian perbuatan orang Israel menjadi contoh bagi orang-orang dari bangsa bukan Yahudi. Dan apa yang dikatakan di antara orang Israel akan didengar pula oleh orang-orang dari bangsa bukan Yahudi. Karena merekalah yang pertama menerima hukum dan perintah Yahweh. Demikian pula yang pertama tahu bagaimana menghormati cara hidup yang ditetapkan Yahweh. Merekalah leluhur umat manusia yang selain mengetahui cara hidup yang ditetapkan Yahweh, juga merupakan representasi ras manusia yang dipilih oleh Yahweh. Artinya saudara, melalui bangsa ini, Tuhan memerintah di muka bumi awalnya. Makanya mereka dijadikan menjadi pusat gitu.
Makanya nanti kan pusat dari langit baru, bumi baru itu adalah Yerusalem yang turun dari sorga. Gitu ya. Nanti lihat saudara. Ketika zaman kasih karunia tiba, Yahweh tidak lagi membimbing manusia dengan cara ini. Nah, dia. Manusia telah berdosa dan tenggelam dalam dosa. Maka dia mulai menyelamatkan manusia dari dosa. Artinya saudara, apa yang diucapkan oleh Tuhan dulu itu saudara. Kan sempat juga kalau saudara lihat bagaimana di Kejadian 6 itu manusia sangat rusak sekali dan itu memilukan hati Tuhan. Masih ingat itu saudara? Sampai puncaknya itu ketika Tuhan datang menebusnya. Itulah zaman kasih karunia. Jadi sudah tenggelam. Kalau dulu di zaman Nuh itu kan mereka tenggelam, mereka tidak ada yang bisa menyelamatkan, mereka tidak bisa masuk kan ke bahtera itu kan. Tapi Tuhan bilang kedatangan anak manusia nanti seperti zaman banjir Nuh. Gitu. Dia kasih kisi-kisinya. Nah, jadi saudara, maka dia mulai menyelamatkan manusia dari dosa. Dengan cara ini dia mengecam manusia sampai manusia benar-benar dibebaskan dari dosa. Pada akhir zaman manusia sudah dirusak sedemikian parahnya. Di zaman sekarang. Sehingga pekerjaan tahap ini hanya dapat dilakukan melalui penghakiman dan ajaran. Tidak lagi melalui kasih karunia. Makanya ketika kita beralih gitu ya, ketika kita dibimbing oleh Tuhan, oke, berhenti. Kamu lihat nih kan, setelah kamu mendoakan orang, lihatlah kemana orang-orang itu. Lihat, apakah mereka mau mendengarkan firman yang sesungguhnya? Bukankah mereka jadi mau didoakan terus? Itu loh saudara. Dari situ saudara kita perhatikan. Hanya dengan cara inilah pekerjaan dapat diselesaikan. Ini telah menjadi pekerjaan beberapa zaman. Dengan kata lain, Tuhan menggunakan namanya, pekerjaannya, dan gambar Tuhan yang berbeda untuk memisahkan zaman yang satu dari zaman yang lain. Dan untuk membuat peralihan antar zaman. Nama Tuhan dan pekerjaannya merepresentasikan baik zaman maupun pekerjaannya pada tiap-tiap zaman. Seandainya pekerjaan Tuhan di setiap zaman selalu sama dan dia selalu disebut dengan nama yang sama, bagaimana manusia dapat mengenalnya? Sama. Bukankah itu akan tidak akan sempurna pengenalan itu? Kan harusnya kan orang-orang di zaman kasih karunia ini harusnya kan mereka sadar dengan segala yang mereka lihat, dengan bagaimana para hamba-hamba Tuhan yang besar sekalipun tidak bisa hidup takut akan Tuhan lagi. Mereka lebih ke arah menyembunyikan dosa mereka supaya tidak kelihatan. Itu kan yang terjadi kan. Mereka menutup rapat-rapat dosa yang dilakukan oleh para pelayan-pelayan imam-imam mereka. Karena pengangkatan imam-imam di gereja itu tidak lagi atas dasar pilihan Tuhan, tapi atas dasar sekolah atau atas dasar kekayaan yang dimilikinya. Supaya si jemaat itu tidak keluar dari gerejanya, jemaat yang kaya itu, maka dia diberikan pelayanan. Ngacau kan?
Nah, makanya di sini Tuhan harus menghakimi dan menghajarnya. Oh, mereka mungkin bisa menyembunyikan, saudara. Tapi jemaat sudah tahu. Makanya banyak di antara jemaat itu yang mulai mendapatkan bimbingan langsung dari Tuhan gitu. Ya. Nah, mari kita lihat ya selanjutnya. Selain Tuhan yang disebut Yahweh itu, siapapun yang dipanggil dengan nama lain bukanlah Tuhan. Atau Tuhan hanya dapat Dia yang disebut Yesus. Dan selain nama Yesus, Dia tidak mungkin dipanggil dengan nama lain. Selain Yesus, selain Yahweh bukan merupakan Tuhan. Dan Tuhan yang Maha Kuasa pun bukan merupakan Tuhan manusia. Tuhan bukan merupakan Tuhan. Manusia percaya bahwa memang benar bahwa Tuhan itu Maha Kuasa, tetapi Tuhan adalah Tuhan yang menyertai manusia dan Dia harus disebut Yesus karena Tuhan menyertai manusia. Jadi kalau Dia tidak datang dengan nama yang baru, bagaimana kita bisa mengenal Tuhan secara keseluruhan? Ya memang Tuhan Maha Kuasa gitu. Tapi Dia tidak bisa disebut itu menjadi nama Tuhan. Namanya harus Yesus atau pernah namanya menjadi Yahweh. Orang tidak berani mengenal Tuhan dengan nama yang baru, padahal itu sudah dijanjikan. Itulah manusia, saudara. Karena dirusak. Seandainya, saudara, manusia mengutamakan mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka dia pasti menemukan ini. Iya, permasalahannya di situ, saudara. Orang terjerat di masalah penghidupan. Itu, saudara. Dan kita lihat, saudara, bagaimana Tuhan membimbing kita. Ya kan? Baik. Melakukan ini sama artinya dengan mengikuti doktrin dan membatasi Tuhan dalam ruang lingkup tertentu. Jadi di setiap zaman pekerjaan yang dilakukan Tuhan, nama panggilannya dan gambar yang dikenakan padanya, termasuk pekerjaan yang dilakukannya pada setiap tahap hingga sekarang ini. Semua ini tidak mengikuti satu aturan pun dan tidak tunduk pada batasan apapun. Dia adalah Yahweh, tetapi Dia juga adalah Yesus, Mesias dan Tuhan yang Maha Kuasa. Kita lihat ya. Pekerjaannya dapat mengalami transformasi secara bertahap diiringi dengan perubahan namanya pula. Makanya saudara, kalau orang tidak menerima nama ini, tidak menerima Tuhan yang Maha Kuasa ini, pekerjaan Tuhan dalam dirinya tidak akan pernah dirampungkan. Makanya dengan adanya nama ini, maka terjadilah pemisahan gitu loh, saudara. Dari situ akan tahu, saudara, apakah orang itu mencari kebenaran atau tidak, mencari kerajaannya atau tidak. Makanya Tuhan katakan berjaga-jaga. Berjaga-jaganya itu adalah tentang kedatangan Tuhan, tentang melihat Tuhan. Makanya sampai Simeon dan Hana itu mereka menanti-nantikan kedatangan Mesias. Mereka ada di mana? Di bait suci. Mereka berpuasa. Mereka melakukan yang benar. Harusnya, saudara, orang-orang yang sudah berumur gitu,
Harusnya orang sudah mengutamakan mencari kerajaan dan kebenarannya. Tetapi larut di dalam hiruk pikuk dunia ini, saudara. Ya. Tidak ada satu nama pun yang dapat sepenuhnya merepresentasikan dirinya. Yahweh tidak merepresentasikan seluruhnya Allah. Demikian juga Yesus tidak merepresentasikan seluruhnya Allah. Demikian dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Makanya pekerjaan ini berlanjut. Makanya tepat dikatakan Yahweh adalah Yesus. Yesus adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Tapi nama itu berbeda pekerjaannya gitu. Kalau kita tetap di nama Yesus itu, maka kita itu akan tetap di area salib terus. Gitu. Sampai mentoknya itu adalah seperti yang dialami oleh Paulus. Aku ingin berbuat baik, tapi yang jahat dan aku lakukan. Disitulah para hamba Tuhan itu heran, para umat Tuhan juga heran. Katanya pendeta, tapi kok seperti itu? Gitu. Sehingga banyak orang tidak percaya lagi. Itu sebabnya saudara, ketika Tuhan datang kedua kali, dia menghajar, dia menghakimi kita gitu. Sampai kita nggak berani menghakimi orang lain. Jadi ketika kita dengar penghakiman, ketika saudara mendengarkan kata penghakiman, kata-kata penghakiman dari mulut saya, bukan berarti saya yang menghakiminya, tapi firman Tuhan itu. Jadi termasuk saya dihakimi, harus dihakimi oleh firman itu. Gitu. Di situ kita lihat, makanya dari situlah kita bisa melihat Tuhan. Dari situlah kita bisa mendengarkan firman Tuhan setiap hari. Dari situlah kita dapat bimbingan. Karena semua kita sudah dihakimi. Dan on progress, gak berhenti. Makanya semua kita mesti duduk di kaki Tuhan. Kalau kita tidak duduk di kaki Tuhan, kalau kita tidak mendengarkan firman Tuhan dengan serius, hati-hati. Nanti kamu disingkirkan. Gitu. Itu prosesnya ya. Siapapun bisa disingkirkan dari sini. Termasuk orang yang bicara ini. Gitu. Ya kan? Oke. Nah, lihat. Pekerjaannya dapat mengalami transformasi secara bertahap, diiringi dengan perubahan namanya pula. Gitu. Jadi di sini sebetulnya hal yang menggoncangkan itu, makanya dikatakan sekali lagi aku akan menggoncangkan. Jadi yang lebih digoncangkan itu bukan masalah terjadi gempa bumi, bukan. Itu hanya tanda-tanda tanda-tanda fisik gitu. Tapi yang paling digoncangkan itu adalah dengan firman yang baru, dengan nama yang baru. Ya, dia sedang datang. Jadi saudara, ketika misalnya kita lihat sedang apa yang sedang terjadi atas Israel gitu, itu hanya tanda. Semua yang dinubuatkan itu terjadi. Di sini mereka benar-benar, saudara, benar-benar datang kepada Tuhan ketika seluruh dunia menganiaya mereka. Disitulah saudara, sekali lagi Tuhan dengan nafas dari mulutnya katanya kan. Jadi itu Tuhan yang mana, saudara? Tuhan yang Maha Kuasa. Tapi dulu karena
murid-murid itu hanya mengenal nama Yesus. Salah juga, karena memang firman-Nya dia datang dengan nama yang baru. Mereka nggak mengerti. Makanya Tuhan katakan berjaga-jaga gitu loh. Jangan sampai ketika dia datang kamu menolak dia gitu loh. Sisa tanpa sadar saudara, orang-orang yang menolak kedatangan Tuhan yang kedua kali ini saudara, ya mereka menangis, mereka meratap. Ya, jadi diiringi dengan perubahan namanya pula. Tidak ada satu nama pun yang dapat sepenuhnya merepresentasikan dirinya. Tetapi semua nama panggilannya dapat merepresentasikan dirinya. Sementara pekerjaan yang dilakukannya di setiap zaman merepresentasikan wataknya. Seandainya ketika akhir zaman tiba, Tuhan yang engkau lihat masih tetap Yesus, dan selain itu dia naik suatu awan putih dan dia tetap memiliki rupa dan penampilan Yesus, dan perkataan yang diucapkannya masih perkataan Yesus yang dahulu, engkau semua harus mengasihi sesamamu seperti dirimu sendiri, engkau harus berpuasa dan berdoa, kasih musuhmu sebagaimana engkau menghargai hidupmu sendiri, hendaknya engkau panjang sabar terhadap orang lain, tekun dan rendah hati. Engkau semua harus melakukan semua ini agar dapat menjadi muridku. Dan dengan melakukan semua ini engkau beroleh masuk kerajaanku. Bukankah ini termasuk dalam pekerjaan zaman kasih karunia? Istilahnya masih, jadi zaman kerajaannya itu. Kan semua tadi perkataan itu untuk masuk ke zaman kerajaan ini gitu loh. Jadi sesudah masuk di zaman kerajaan ini tidak lagi begitu firman-Nya. Cuman tetap saudara, karena kita peralihan, kan kita nggak bisa mengatakan kita ini sudah melakukan semua itu gitu loh. Tapi di sinilah saudara kita diajar saudara. Di sinilah kita melihat perbedaan antara umat kerajaan dengan umat yang lama. Perhatikan baik-baik, makanya dikatakan berjaga-jagalah. Di situ berjaga-jaganya. Apa yang saudara dengarkan, perhatikan baik-baik. Apakah benar engkau percaya sama Tuhan? Apakah kau percaya kalau memang Tuhan itu Tuhan yang Maha Kuasa? Apakah pelajaranmu dulu tentang Alkitab itu, apakah mumpuni? Ataukah hanya sambil lalu? Apakah engkau pernah merenungkan kalau dia datang dengan nama yang baru? Tidak seorang pun yang mengetahuinya katanya. Anak pun tidak. Dia akan memberikan nama yang baru katanya. Sama seperti kita juga diberikan nama yang baru kepada setiap pemenang di setiap zaman. Jadi ketika dia sekarang mengajar semua, ada banyak hal yang diajar yang mungkin itu di luar daripada apa yang dari Alkitab. Tetapi kalau kita percaya Tuhan itu Tuhan Maha Kuasa, Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang hebat, apakah kita masih takut? Bukankah kita sudah harus melampaui semua itu? Jadi dengan kita bertahan terus, saudara, dengan kita terus berani mendengarkan, kan masing-masing kan ditentukan oleh kepercayaan kita. Iya, masing-masing Tuhan datang kepada kita. Kenapa kamu hari ini bangunnya terlambat? Coba lihat hatimu. Gitu loh saudara. Iya tuh. Ya, lalu gitu kan? Enggak, bukan saya lagi. Tapi saudara mesti mendengarkan itu. Apa yang kamu takutkan? Apa yang membuat kamu itu tidak bisa menjaga waktumu? Iya. Itu langsung Tuhan itu. Baik, itu kan mari kita berdoa. Kasih Tuhan, kita bersyukur pagi hari ini.
segala kemuliaan bagimu. Haleluya. Mari kita yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan, Tuhan berkati semua.